Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan, bersama kita hari ini kami berkumpul untuk berbakti pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Mari kita memuliakan dan mengagungkan namanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Memasuki ibadah Paskah yang kedua ini, marilah kita mengakui dengan iman bahwa pertolongan kita yang sejati hanya berasal dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya yang tetap setia menggenapi janji keselamatannya bagi kita. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Mari kita akan memuji Tuhan, mengingat kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, kasih yang menyelamatkan dan menebus kita. Mari kita menyanyikan dengan penuh syukur dan iman, ingat kasih-Nya. Terima kasih. Kasih-Mu
Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11 demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lalu nanti kita tutup dalam doa bersama. Inilah seruan pertobatan kami ya Tuhan. Ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Kami berdoa, amin. Jemaat hendak untuk bangkit berdiri kembali. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini kita terima sabda di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai kepada kanan kiri depan belakang, lalu katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama, kita merayakan kemenangan Kristus yang telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Rayakan Yesus rayakan. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus
Amin. Dengan sukacita kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Mari saat ini kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima sabda Tuhan melalui hamba-Nya. Kita sambut dengan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Hallelujah.
berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini kami boleh bersama berbakti mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan, membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh dapat kami mengerti, Roh Kudus juga memampukan kami untuk dapat kami melakukan dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan ya. Kita mau mengucapkan salam Paskah dulu ya. Kalau saya mengatakan Kristus sudah bangkit, nanti Bapak Ibu menyahut benar, Dia sudah bangkit ya. 1, 2, 3. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Ya, haleluya. Tuhan kita sudah bangkit. Nah, sekarang Bapak Ibu kasih senyum ke kanan kiri. Silakan kasih senyum yang paling manis. Ya. Karena kalau kita itu datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang tersenyum, muka yang tersenyum ya. Ya, dan hati yang gembira tentunya ya. Janganlah datang kepada Tuhan dengan hati yang muram ya. Kan ada lagunya di dalam lagu pujian, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersuka cita semua di dalam Tuhan. Itu saya kurang apa ada di dalam Kidung Jemaat. Ya, kita harus senyum ya kepada sesama kita tentu. Jangan pasang muka yang cemberut ya. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Kita membaca firman Tuhan pagi hari ini karena ini masih dalam rangkaian Paskah atau kebangkitan Tuhan. Minggu lalu kita bersama menghayati Kristus yang bangkit. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama kembali melanjutkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi setelah Tuhan kita Yesus Kristus itu bangkit. Kita baca secara bertanggapan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ya. Saya mulai Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 saya mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan mendapat teman kami telah berpikir untuk itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan peraturan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias yang sudah berjalan semuanya untuk masuk dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu dua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, di awal perenungan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk asah otak. Merangkai sebuah kalimat, ya. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu yang pertama. Ya, silahkan dirangkai dengan kreativitas Bapak Ibu Saudara ya. Kalimat ini dirangkai. Ayo, monggo. Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sebuah kalimat apa dari kalimat yang acak ini? Ayo. Hah? Waduh, Mbak Lastri, Ibu Lastri pertama yang langsung ngeh ya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu Lastri dia ngomong, "Aku lagi kecewa." Apa bener lagi kecewa? Oh iya. Iya. Kecewa kenapa? Oh rahasia. Iya. Satu lagi. Oh ini maksudnya ini benar ya. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Aku butuh solusi ya betul. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Aku butuh solusi. Orang kalau lagi kecewa biasanya butuh solusi, betul? Iya, betul. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama merenungkan tema dari kecewa menjadi percaya. Langsung next saja. Nah, seseorang menulis di Facebook, kecewa adalah level tertinggi di atas marah. Karena marah mudah untuk memaafkan katanya. Namun jika kecewa mungkin bisa untuk memaafkannya, namun sulit untuk melupakannya. Silakan mau buat status WA, boleh. Kecewa, Bapak Ibu pernah di sini kecewa? Pernah nggak pasti?
Dari yang muda sampai yang tua semuanya pernah kecewa. Apa itu kecewa? Kecewa itu adalah ketika ekspektasi atau keinginan kita itu tidak berjalan lurus dengan realita yang ada. Kita kepenginnya A, realitanya malah ke Z, jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Kecewa adalah ekspektasi yang berlawanan dengan realita. Banyak contohnya Bapak Ibu, kecewa. Banyak. Contohnya misalnya saya kira saya dulu itu memilih kamu menjadi suamiku, aku itu bakal diratukan. Nyatanya tidak. Kecewa? Kecewa. Saya kira memilih kamu menjadi istriku itu kamu akan melayani aku sebagai suami, tiap hari dibikinin kopi ya, disambut bak pangeran, tetapi tidak. Kecewa? Kecewa. Saya kira kalau saya itu menolong orang itu, orang itu akan menolong saya. Kecewa? Kecewa banget. Bapak Ibu Saudara, ekspektasi atau keinginan itu cenderung ya mekanistik. Mekanistik itu apa? Ada if dan then, ada jika dan lalu. Jika saya begini, maka seharusnya begini. Mekanistik, mekanis ya. Aku baik, maka orang harus baik kepada saya. Itu mekanis. Aku sudah senyum kepada orang, maka orang itu harus senyum kepada kita. Celakanya hidup itu tidak selalu mekanistik, bukan? Kita bisa merasa hancur, berantakan saat kita kecewa. Aku kecewa. Kita bisa kecewa kepada apa? Keadaan yang serasa tidak berpihak pada kita. Mengapa semesta ini rasanya tidak berpihak kepada aku? Kondisiku seperti ini, kau mengizinkan ya aku mengalami kesusahan seperti ini. Lalu kita bisa kecewa kepada suasana hati, suasana hidup yang tidak menyenangkan, monoton, bosan. Suasana mempengaruhi mood ya. Lagi orang mood terus gitu ya. Kecewa. Lalu dunia yang bergejolak ini ya, perang di mana-mana ya, mengakibatkan harga di pasaran naik turun dan ada yang cenderung naik juga. Bersyukur BBM di Indonesia masih stabil, nggak naik, puji Tuhan ya. Nah, jadi kecewa adalah sebuah perasaan yang lahir karena harapannya itu tidak tercapai. Betul atau betul? Betul. Apakah kita bisa menghindari rasa kecewa, Bapak Ibu? Nampaknya ya bisa sih. Tetapi nampaknya manusia selalu memiliki segudang harapan-harapan. Kecewa itu tidak bisa 100% kita hilangkan. Karena memang ya itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, betul Bapak Ibu? Hanya saja kita mungkin bisanya mengelola kekecewaan, ya. Bagaimana rasa kecewa ini itu tidak membuat kita itu menjadi terpuruk, kecewa berkelanjutan. Karena banyak Bapak Ibu orang yang memendam kekecewaan, ada yang menjadi buahnya itu menjadi sakit, ada. Biasanya kanker gitu ya, dan lain sebagainya. Saya sih bukan dokter, nggak mau sok tahu, tetapi memendam kekecewaan itu bisa jadi ya 1:1 atau berapa gitulah, bisa menjadi penyakit. Ada yang nggak jadi penyakit, ada, tetapi bisa juga lah menjadi penyakit entah apapun itu. Saya nggak tahu, saya bukan bidangnya gitu ya. Dalam terang Paskah yang kedua ini, kemenangan Kristus, kita perlu menggumulkan Bapak Ibu. Ternyata kekecewaan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita bersama gumulkan.
dan perasaan-perasaan yang tidak enak lainnya perlu kita gumuli, yang mungkin pernah kita alami atau sedang kita alami. Kita perlu gumulkan bersama-sama hari ini agar kita beroleh pemulihan. Dan kita hari ini belajar dari kisah perjalanan pulang ke Emmaus. Saudara, oh ini malah ketinggalan. Ada lagunya tentang kecewa ini, lagunya Mbak Bunga Citra Lestari ya. Silakan nanti bisa di-setel. Nah, perjalanan ke Emmaus kita mau belajar dari sini. Dua orang murid dalam bacaan kita, Kleopas dan yang satunya siapa namanya Bapak Ibu? Tidak disebutkan. Kita tahu nama Kleopas adalah nama yang jarang, bahkan mungkin tidak disebutkan di dalam circle-nya Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Kalau kita kan tahu murid-murid terdekat Yesus itu Petrus ya, Yohanes ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Andreas ya. Itu murid yang inti itu. Kleopas tidak pernah tersebutkan. Dan mungkin ya pasti Kleopas ini salah satu daripada murid-murid Yesus yang lain. 70 murid bisa jadi. Tetapi dia tidak disebutkan. Tetapi di dalam kisah Emmaus ini nama Kleopas disebutkan. Mereka meninggalkan kota Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka mau pulang kampung. Jarak Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil tadi dikatakan, atau kira-kira 11 km. Mungkin sini ke Purbalingga ya Bapak Ibu ya. Tapi kan zaman dulu jalan kaki, medannya itu nggak enak, naik turun lewati Yudea itu, perbukitan Yudea. Umumnya perjalanan dilakukan siang hari Bapak Ibu ya. Kita juga kalau melakukan perjalanan itu enaknya siang hari ya. Mereka kecewa meninggalkan Yerusalem karena mereka sudah kemarin itu melihat sebuah tragedi, peristiwa yang begitu mengerikan ya, menyimpan luka ya, ngeri, karena mereka baru saja melihat guru mereka Gusti Yesus itu dipersekusi, disalibkan oleh karena hasutan para imam-imam, disalib oleh serdadu-serdadu Romawi. Mereka kecewa juga. Mereka kecewa kepada siapa kira-kira? Kepada imam-imam karena kesewenang-wenangan mereka. Mereka kecewa juga kepada pemerintahan Romawi mungkin saat itu. Dan barangkali mereka juga kecewa kepada Yesus. Dulu kami berharap bahwasannya Yesus yang akan membebaskan kita, tetapi ternyata mati. Dan kita tidak mendengar kabarnya. Kata para perempuan sudah bangkit, tetapi ya itu nggak tahulah. Aku mau pulang aja, kembali ke masa lalu, kehidupan masa lalu aja deh, pulang aja lah ke Emmaus. Saudara, mereka melakukan perjalanan pada sore menjelang malam. Sore menjelang malam ini menggambarkan juga, ingin mengatakan kepada kita itu kondisi hati mereka yang kelam, cemas, kecewa tanpa arah. Yang menarik adalah Tuhan Yesus di sini. Ketika dua orang ini, Kleopas dan satunya yang tidak disebutkan namanya, sedang berjalan-jalan, bercakap-cakap, mungkinnya lagi itu ya Bapak Ibu ya, lagi ngomong kenapa ya Tuhan Yesus itu mati, padahal kita kan dulu mengharapkan dia ya jadi pembebas kita. Iya, kecewa kita, kecewa. Tuhan Yesus datang kepada mereka ya, akhirnya bertiga. Yang menarik, para murid ini ya tidak ngeh bahwasanya mereka itu sedang berjalan-jalan dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Dan yang bikin saya tertarik di sini, kenapa ya Tuhan Yesus itu kok mau menemui murid yang bukan murid inti gitu loh, murid jauh lah istilahnya gitu ya, tidak terlalu kebeken gitu ya. Di tengah jalan mereka bertanya,
bercakap-cakap, lalu Tuhan Yesus gabung. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ayat 15. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mata mereka tidak dapat mengenal Dia. Atau mungkin Kleopas ini agak rabun gitu ya. Kita mungkin menebak-nebak gitu sampai nggak kelihatan. Tapi serabut-rabutnya orang, kalau orang ini sadar itu pasti tahu lah ini Tuhan Yesus. Tapi dikisahkan di sini mereka tidak mengenali Yesus ini yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Yesus tanya, lagi ngomongin apa sih? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan murah. Lagi ngomongin itu loh, Tuhan Yesus yang dulu kami harapkan jadi pembebas tetapi malah mati. Dan kita mau melihat di sini Bapak Ibu, bersyukur mereka ini mau terbuka dan cerita menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan, mujizatnya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan. Nah, biasanya kan orang yang kecewa itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dahulu ya kami berharap, tetapi faktanya tidak seperti harapan kita. Mereka berekspektasi namun tidak terwujud seperti keinginan mereka. Dan akhirnya mereka bercakap-cakap hingga Tuhan Yesus itu akhirnya menjelaskan menurut kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, bahwasanya Mesias itu memang harus diserahkan, menderita dulu, mati dan bangkit. Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada mereka supaya mereka tidak salah lagi mengerti konsep Mesias, kerajaan Allah. Kita melihat di sini bahwa luka para murid ini menganga. Kekecewaan mereka itu diungkapkan, tidak dipendam. Kita belajar di sini baru yang pertama. Mereka ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka mau menceritakan, nggak dipendam. Bayangin aja kalau Tuhan Yesus, kamu lagi ngomongin apa sementara kamu berjalan? Enggak Tuhan, nggak ada apa-apa kok. Tapi mukanya murah gitu. Tetapi mereka menceritakan, ngomong gitu loh. Jadi nggak dipendam sendiri, yang akhirnya ngempet, suatu saat bisa meledak. Karena luka itu harus diobati Bapak Ibu, bukan disembunyikan. Karena luka kalau disimpan juga bisa busuk. Dan Tuhan Yesus di sini membuka tangan, mendengar keluhan mereka dan menyembuhkan luka mereka. Hingga akhirnya singkat cerita mereka keasikan ngobrol sudah sampai di rumah, di kampung para murid ini, di Emmaus. Mampir ke sini Tuhan, tinggal sertakan. Puncak peristiwanya adalah ketika mereka melakukan persekutuan meja, di mana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti ya. Masih belum ngeh. Tetapi akhirnya ketika itu selesai perjamuan makan, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka baru sadar, mereka baru ngeh, oh iya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita bercakap-cakap dengan Dia? Itu Yesus. Mereka baru ngeh, ternyata yang berjalan bersama mereka, yang sudah menyembuhkan hati mereka itu Yesus. Kadang kita tidak mesti langsung mengerti akan misteri kehidupan ini, karena di situ Allah itu sedang bekerja memberkati setiap kita. Amin. Bayangkan kalau kejadian seminggu ke depan kita tuh dikasih tahu Bapak Ibu, apa kita nggak bisa tidur? Ya kalau kejadian yang akan kita alami itu akan mendapatkan uang segepok sih seneng ya. Bagaimana kalau seminggu depan kita tahu kita mau harus operasi ini ya, harus bayar utang ini ya, kita takut ya. Tagihan-tagihan gitu ya Bapak Ibu. Bersyukur
Manusia tidak ngerti hari esok gitu ya, betul Bapak Ibu ya. Kalau tahu ya repot, orang bisa turu. Kita diajak mengubah ekspektasi menjadi hope. Ekspektasi itu kan harapan sebenarnya Bapak Ibu. Menjadi hope, hope juga harapan. Nah, celakanya arti daripada ekspektasi, keinginan, harapan dan harapan yang satunya ini itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mirip-mirip, padahal artinya berbeda. Kalau ekspektasi itu tidak memberi sedikit pun ruang untuk apapun, mekanis harusnya kalau saya melakukan A, saya harus menerima A, itu ekspektasi. Betul kan Bapak Ibu ya? Betul nggak? Kalau kita pengen A, maka kita harus menerima A. Itu ekspektasi, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kegagalan. Tetapi ketika kita berharap, itu menyisakan ruang di mana untuk Tuhan itu bekerja di situ. Gampangannya ya mungkin berharap, tetapi ya tidak berharap banget gitu ya. Ben ora larang hati dewek. Betul Bapak Ibu ya. Kita harus menyisakan ruang di mana Tuhan itu di situ. Jangan hanya menutup ruang, semua ruang untuk ekspektasi kita. Jadinya kalau kita gagal itu kita kecewa, tetapi kita harus menyisakan sedikit ruang di mana hope itu, harapan itu Tuhan hadir di situ. Dan kini mereka sudah pulih dan mereka menahan Yesus, tinggallah bersama kami sebab hari sudah menjelang malam. Seolah-olah kini mereka tidak mau membiarkan Yesus berada dalam kegelapan, karena mereka tahu di dalam kegelapan, di dalam kekecewaan itu rasanya tidak enak. Tuhan Yesus tidak mengubah malam itu menjadi siang, tidak seperti di film-film di mana ada tokoh pewayangan yang bisa menahan matahari biar siang terus. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Malam boleh tetap ada, tetap ada kegelapan, tetapi cahaya Kristus yang bangkit itu menerangi hati mereka. Paskah bukan berbicara soal ekspektasi, karena ekspektasi mereka Yesus nggak disalib, menang. Tetapi nyatanya Tuhan Yesus harus mati, bangkit. Karena kerajaan Allah tidak seperti keinginan kita. Kerajaan Allah berbicara mengenai hal-hal yang di luar nalar manusia, keselamatan itu sendiri. Paskah bukan bicara soal ekspektasi hidup jaya, orang Kristen harus menang, tetapi berbicara bahwa ada harapan yang jelas. Paskah berbicara tentang hope atau harapan yang jelas di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang jelas, pemulihan yang utuh. Dan akhirnya malam itu mereka bergegas kembali ke Yerusalem, memberitakan tadi kami itu berjalan bersama Yesus. Ternyata guys, teman-teman ya, kita teringat bahwasanya waktu itu Tuhan Yesus memecahkan roti waktu di rumah kami. Mereka sudah berpulih dari luka-luka mereka. Kadang sering mata kita itu tertutup seperti Kleopas dan kawannya. Ada sebuah tafsir yang mengatakan teman dari Kleopas ini itu adalah kita. Kita yang bertanya, kita yang berjalan bersama Kleopas di dalam kekecewaan, kebimbangan, kebingungan. Itu kita yang berjalan sama Kleopas. Apakah kita mau bijak, tidak bodoh, dan memiliki hati yang lamban untuk mengerti? Saudara, Kleopas itu adalah teman kita ketika kita itu berjalan bertanya, kenapa hidup ini begini, kenapa aku kecewa. Itu yang bersama Kleopas itu kita, diibaratkan kita Bapak Ibu. Jadi 3 poin yang harus kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama adalah berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan manusia. Amin. Di dalam ilmu psikologi yaitu mindfulness, luka atau kekecewaan itu harus kita tandai selayaknya orang yang salah tingkah ketika diperhatikan. Bapak Ibu, kalau diperhatikan orang, dilihatin orang salah tingkah nggak? Misalnya saya ngeliatin gini, kenapa sih saya ada yang aneh ya? Ada yang aneh ya? Saya kayaknya udah perfect kok. Dan kita diperhatikan kan akhirnya
Gimana gitu Bapak Ibu ya? Gak nyaman terus akhirnya lepas pergi. Demikian dengan rasa kecewa menurut teori psikologi, luka kita, kekecewaan kita tandai, oh aku ini kecewa ya, barusan ini aku kecewa ya, ekspektasiku gak seperti yang terjadi, yang aku pengenin gak terjadi, maka kita tandai, kita mungkin ledek, aku kecewa, aku nggak mau kecewa. Akhirnya rasa kecewa itu bisa lepas. Begitu ya Bapak Ibu ya, menurut teori psikologi. Tandai luka itu, perhatikan sehingga kecewa itu, rasa sakit itu akan lepas. Yang ketiga, ingat Tuhan tidak mengubah keadaan hati kita, tetapi Tuhan memulihkan hati kita, dan apalah kita mau dipulihkan. Itu yang menjadi kunci. Yang keempat, teruslah bercakap di jalan Emmaus hidupmu bersama Tuhan, jangan berhenti. Dan di akhir khotbah ini kita mau merangkai kalimat lagi Bapak Ibu. Yuk kita terbangkan lagi ya. Ini silakan. Ayo Bapak Ibu. Oh tadi di awal sudah, aku kecewa, aku butuh solusi. Ini apa? Nah, betul ya, betul, mantap. Ini satu lagi. Kenapa? Salah. Ya ngomong sama-sama Bapak Ibu. Aku sudah tidak kecewa lagi. Satu kali lagi. Aku sudah tidak kecewa lagi. Aku sudah pulih. Bapak Ibu, sebagai penutup, seorang bernama Henry Led, seorang pendeta, sebelum wafat, sebelum dia itu meninggal akibat penyakit tuberkulosis, Henry Led ini menciptakan lagu yang terinspirasi dari ayat 29 tadi. Apa ayat 29? Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Orang ini terinspirasi dari ayat ini. Dia menciptakan lagu. Liriknya mencerminkan doa permohonan agar Tuhan menyertai di akhir hayat. Lagu ini menjadi warisan iman yang mendalam tentang kehadiran Tuhan di saat gelap. Maka mungkin ketika kita sedang mengalami hidup yang gelap, nyanyikan lagu ini. Kita mau belajar lagu ini. Lagu ini bagus. Saya praktekkan dulu ya Bapak Ibu ya. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kita belajar ya Bapak Ibu ya, sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tinggal sertaku. Kidung Jemaat nomor 329. Hari telah
sambil menghayati bahwasanya Tuhan itu ada di dalam kegelapan hidup kita. Tinggal serta tinggal sertaku, berilah senja. Gelap makin turun, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersama menghayati peristiwa setelah Tuhan bangkit. Kami bersyukur Tuhan itu mau merengkuh setiap kami. Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua orang dirangkulnya. Bahkan Kleopas, murid yang mungkin jarang disebutkan, tidak terlalu terkenal pun Tuhan rangkul. Maka kami bersyukur memiliki Tuhan yang tidak membedakan. Semua kami dirangkul. Kami percaya di dalam setiap kegelapan hidup kami, kekecewaan kami, Engkau merangkul kami. Kami mau belajar untuk mengendalikan, mengolah kekecewaan. Kami mau terus memandang salib Kristus yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak mau terus hidup di dalam kekecewaan. Oleh sebab itu kami mau berubah dari kecewa menjadi percaya akan kuasa Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Marilah kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya di dalam kitab Mazmur 52 ayat 11 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap padamu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kukasihi. Kita akan membawa persembahan kita. Silakan yang bertugas persiapkan diri. Kita akan menaikkan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu.
Dan kiranya Tuhan sucikan kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan, dan kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan juga boleh menjadi rupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi untuk 1 minggu ke depan. Ibadah rumah tangga Kamis 16 April 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore, tepatnya di gereja. Ibadah Minggu 19 April 2026, WL-nya Saudari Jessica, singernya Saudari Tania dan Saudara Stephen, kolektornya Bapak Ibu Yohanes, LCD-nya Saudara Sayang. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Pendeta seperti bersilakan. Ya, sebelum masuk dalam doa syafaat, saya mengumumkan untuk uang kematian di bulan-bulan 5 atau 6 nanti kita akan setorkan ya. Lalu pengumuman juga Bapak Ibu menginformasikan Bapak Huta Galung atau Bapaknya Mariana sudah ada di rumah. Baru kecelakaan di Jakarta waktu itu ya sudah 1 bulan lah kurang lebih, kakinya patah dan retak. Sekarang sudah ada di rumah. Jadi silakan Bapak Ibu mau menengok bareng atau tersendiri. Kalau bareng ya nanti bisa, atau tersendiri. Yang jelas sudah di rumah ya. Dan kayaknya lama itu karena ditabrak tapi tabrak lari ya. Nah, kita dukung dalam doa, kita tengok ya di sana di Telaga. Lalu pengumuman yang lain lagi yang saya masih mengingat, Bapak Ibu, anak-anak remaja, pemuda, kita ada undangan youth ya, youth di Semarang di Hotel Setos depan Gajah Mada. 2.000 pemuda GBT diundang nginap di hotel 1 malam dengan biaya Rp100.000 saja. Jadi semua ditanggung oleh para panitia mencari donatur untuk mengadakan youth ya. Berarti nginep 1 malam dari seluruh Jawa Tengah ya, dari seluruh Jawa Tengah, gereja-gereja Bethel Tabernakel, pemuda ya, untuk mengadakan youth di Semarang nanti bulan Juni pas masa liburan. Jadi sangat murah karena hotelnya itu 1 malam itu 500.000 ya, tapi kita hanya bayar 100.000 dan sudah dapat makan. Kita pikirkan transportnya saja. Nah, dan jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak juga nanti saya juga dengan Ibu Gembala ada di sana. Jadi nanti kita berangkatnya, kalau yang mau berangkat kita bareng. Jadi jangan berpikir aduh anak ini kepriwe ya kalau ratu mengendi-endi kok kalau siapa enggak. Ada bahkan ada orang yang sudah kadang-kadang anaknya sudah kumis saja masih lamlas temen ya anaknya kepriwe gitu loh. Jadi masih ada seperti itu ya. Masih ketakutan kalau anaknya pergi, kepikiran ya takut terjadi. Padahal mereka sudah pinter kemana-mana, udah jalan, malah seneng kalau sendirian. Kalau ada orang tuanya malah nggak seneng. Jadi itu nanti di bulan Juni. Nanti semoga libur, banyak libur. Kalau libur kita bisa gabung dengan Purbalingga, kita sewa mobil nanti ke sana ya untuk ke Semarangnya ya. Itu sebagai informasi tambahan. Ada informasi lain lagi? Belum ada ya? JDW Jaring Doa Wanita itu kapan? Tanggal 21, dan juga ada KKR Stay Gentong juga ya di Purwokerto nanti. Saya lupa tanggal, nanti saya umumkan lagi ya, seperti itu. Ya. Tapi yang sekali lagi yang baru beringat iuran kematian, lalu iuran untuk Natal juga, dan juga ini untuk menjenguk atau apa namanya menengok Bapak Huta Galung. Saya tahunya Pak Huta Galung, namanya siapa sih? Itu aja ya, anaknya aja lupa, bapaknya namanya siapa? Jadi saya Pak Huta Galung ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya.
kita mau nengok ya. Kalau yang sempat nanti kita bareng. Kalau yang nggak sempat nanti ya tunggu Pak Hajong Kobre kayaknya bulan Maret ya terserah lah. Itu kan karena kembali kepada kesiapan nanti kita atau minggu depan. Ya kalau sekarang mungkin belum siap karena mau ada acara kesini ke situ nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa bareng, alangkah lebih baiknya kita bareng ke situ. Tidak ada pengumuman tambahan. Hari Kamis ibadah di gereja. Silakan Bapak Ibu semuanya hadir di tempat ini dan kita akan berdoa bersyafaat. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami terus berdoa, kami terus bermohon kepada Tuhan agar kiranya pemerintahan pusat hingga daerah diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bangsa Indonesia ini membawa kemajuan untuk rakyat Indonesia. Diberkati presiden kami, diberkati wakil presiden kami, diberkati para menterinya, para gubernur, wali kota, sampai kepada bupati, camat, lurah, RT RW, agar mereka menjadi pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang membawa kemajuan bangsa Indonesia, membawa kesejahteraan rakyat Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk kabupaten kami Purbalingga yang kami cintai. Berkatilah Purbalingga dengan segala pembangunannya. Diberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya, agar mereka memimpin dengan baik, dengan bijak, dengan takut akan Tuhan, sehingga Purbalingga maju, Purbalingga aman, Purbalingga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga untuk Bapak Kapolsek Kutasari dengan seluruh anggotanya yang tiap minggu mengirimkan anggota untuk berjaga di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah seluruh sidang jemaatmu di tempat ini. Diberkati jasmani mereka, rohani mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, sekolah anak-anak mereka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA yang di bangku kuliah. Tuhan juga memberkati agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan kami rindu juga Engkau memberkati jemaatmu supaya rumah tangga mereka bahagia, ekonomi mereka semakin baik. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan semuanya. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, Israel tercurah atas mereka. Ada damai, ada sukacita, ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani, ada pengenalan akan Tuhan yang mendalam dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mereka jemaat berarti ini adalah menjadi jemaat yang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama, menghidupi firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, baik mereka petani, pedagang, kaum buruh, karyawan pabrik, apapun profesi jemaatmu, Tuhan berkati mereka. Pergumulan sound system di tempat ini kami terus serahkan kepada Tuhan, supaya dana yang kami butuhkan tercukupi tepat pada waktunya. Terima kasih kami menyerahkan Feni yang beberapa kemarin hari Jumat habis kecelakaan tertabrak motor. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan luka-luka yang dialami, dan motornya juga boleh dibetulkan kembali. Dan kami bersyukur kalau yang menabrak juga boleh bertanggung jawab, sehingga beban untuk perawatan tubuh yang sakit dan beban untuk motor yang rusak boleh ditanggungnya. Itu juga suatu kebaikan dari Tuhan. Dan kami serahkan supaya kehidupan kami selanjutnya untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, jemaat Tuhan lebih mengandalkan Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga setiap
kehidupan. Setiap perjalanan hidup adalah perjalanan iman, perjalanan rohani yang terus mendidik, membimbing kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus membawa setiap kekecewaan kami, setiap pergumulan kami yang kami alami, seperti para murid-murid di Emmaus. Sering kami tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, agar kami dari kecewa belajar menjadi percaya, dan dari keraguan kami kembali menjadi orang yang bisa berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami belajar melalui Paskah ini ya Tuhan, belajar terbuka dan belajar mengungkapkan semua masalah itu kepada Tuhan, dan tidak tinggal dalam kekecewaan, tidak tinggal dalam keraguan-raguan, tapi beralih kepada percaya, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Inilah yang menjadi doa kami yang tidak sempurna, dan akan kami sempurnakan Tuhan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kita nyanyikan bersama. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Berjalanlah bersama Kristus dalam setiap pergumulan hidup kita. Biarlah hatimu dan hati kita semua diubahkan oleh Tuhan dari rasa kecewa, entah oleh apapun dan dalam keadaan apapun, dan kami menjadi percaya kepada Kristus bahwa Dia akan membersamai, menolong, menghibur, memberikan solusi, dan mengubah kekecewaan kami menjadi sukacita, menjadi percaya penuh kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.